Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana, wa qurbatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat agama, nikmat kenal dengan Allah, nikmat mendekatkan diri kepada Allah, nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah, nikmat menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang diberi nikmat seperti ini tanda orang yang beruntung, tanda orang yang nanti kehidupan setelah kehidupan yang sementara di dunia ini, kehidupannya akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang akan menggembirakan dirinya, yang tidak akan menyusahkan. Banyak orang ketika meninggal maka menjumpai kesusahan-kesusahan, karena kehidupan manusia ini
ketika meninggal dunia bukanlah akhir dari perjalanan dirinya. Kehidupan manusia ini berjalan dari satu alam ke alam yang lain. Dulu manusia berada di alam roh. Di sana belum diketahui mana nanti yang akan jadi ayah, mana yang akan jadi anak. Kemudian dari sana roh dipindah ke alam kandungan. Kehidupan di alam kandungan berbeda dengan alam dunia. Kemudian dipindah lagi dari kandungan ke alam dunia. Setelah alam dunia akan mengalami alam kubur, alam mahsyar. Nanti terminal terakhirnya, penghujungnya, seseorang apakah akan berada di surga ataukah di neraka. Maka perjalanan hidup manusia dari satu terminal ke terminal yang lain ini perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang menggembirakan ketika nanti terminal terakhirnya adalah surga. Keadaan apapun yang dia alami, khususnya ketika di terminal yang namanya dunia, dia mengalami berbagai macam keadaan. Kadang kepanasan, kadang kedinginan, kadang sehat, kadang sakit, kadang duitnya banyak, kadang nggak punya duit dan sebagainya. Hal itu akan menjadi perjalanan yang indah semuanya ketika nanti finishnya adalah surga. Tetapi keadaan apapun yang dialami oleh manusia, khususnya tatkala di dunia, andaikan dia di dunia nggak pernah merasakan lapar, makan terus. Andaikan nggak pernah merasakan sakit, sehat terus. Andaikan nggak pernah merasakan kekurangan, duitnya selalu banyak. Tetapi kalau finishnya adalah neraka, maka kehidupan dunia yang seperti itu tetap bagian dari perjalanan yang mengerikan. Ibaratnya seseorang mau dijatuhkan ke jurang, tetapi sebelum sampai jurang dalam perjalanannya itu dia dinaikkan mobil yang mewah, seakan-akan akan membuat dia enak, membuat dia nyaman dan sebagainya. Tetapi semewah apapun mobilnya, kalau arahnya menuju jurang, maka itulah kehancuran. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, sampai 2/3 Ramadan ini Allah masih tolong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, belajar menjauhi larangan-larangan Allah. Kita menahan lapar, kita menahan kantuk, kita menahan hal-hal yang untuk kesenangan kita saat di dunia. Maka ini bagian dari perjalanan yang indah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun hamba-hamba yang takut urusan nanti di akhirat,
akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amalannya, sehingga di dunianya wanahan nafsa 'anil hawa, dia menahan kesenangan-kesenangan nafsunya semata-mata untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti tempat beradunya, tempat terminal terakhirnya adalah surga. Maka kita lapar-lapar, ngantuk-ngantuk, capek-capek, nggak masalah. Ini perjalanan yang indah. Anak-anak muda itu untuk menikmati matahari terbenam atau matahari terbit itu harus mendaki gunung yang tinggi-tinggi, mendaki Gunung Lawu, mendaki Gunung Bromo, mendaki Gunung Mahameru gitu. Padahal perjalanan mendaki gunung sampai ke puncak itu kalau melihat capeknya ya sangat capek. Kalau melihat laparnya ya lapar, melihat hausnya ya haus. Tetapi mereka menjalani itu dengan penuh kegembiraan, karena ketika sampai ke puncak mereka akan bisa menikmati sesuatu yang tidak bisa dinikmati orang-orang yang berada di bawah. Serasa di atas awan, bisa menikmati matahari terbit atau menikmati matahari terbenam dan sebagainya. Maka perjalanan yang tampaknya penuh kesusahan itu adalah perjalanan yang indah. Maka kita bersyukur, kita ngaji dengan penuh perasaan. Dengan menjalankan amalan seperti ini, kita akan beruntung, merasa diuntungkan dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Al-Quran beserta penjelasannya. Kali ini kita akan mengkaji surat At-Tin. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Ciptaan Allah di dunia manusia ini, baik yang iman ataupun yang tidak iman, semua dikasih oleh Allah. Dikasih udara, dikasih air, dikasih waktu. Akan tetapi Allah Maha Penyayang. Nanti di akhirat Allah akan tampakkan yang disayang orang yang beriman, orang yang tidak beriman tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir, meskipun di dunia kok kelihatannya begini dan begitu, apa yang ada di dunia ini nanti akan ada balasannya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan pasti ada. Seluruh apa amalan manusia di dunia ini pasti akan ada saat pembalasannya. Dan yang menguasai Allah,
Allah sudah berfirman, yang di dunia susah payah untuk Allah dibalas dengan kenikmatan, maka akan datang satu hari, satu waktu, orang-orang yang dulu di dunia susah payah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak hari itu, sejak saat itu dan seterusnya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Begitu pula apabila Allah sudah mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kehancuran, akan mendapatkan kesengsaraan, maka orang-orang yang ketika di dunia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tiba satu hari, satu waktu, mulai saat itu dia akan mengalami kesengsaraan, kehinaan, kehancuran yang menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sebagian ahli tafsir karena melihat juga kepada ayat-ayat selanjutnya, maka wattini wazzaitun ini maksudnya adalah daerah yang banyak buah tinnya dan daerah yang banyak buah tinnya dan buah zaitunnya. Buah tin ini banyak terdapat di Damaskus, daerah yang dulu ditempati oleh Nabiullah Nuh. Zaitun ini banyak di negeri Palestina, Baitul Maqdis. Wa turi sinin, dan demi bukit Gunung Tur Sinai, ini berada di Madian. Gunung Sinai, gunung yang penuh kebaikan, banyak pohon-pohon di sana. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Hadzal balad, Al-Quran surat At-Tin saat diturunkan, hadzal balad, negeri ini, hadza ini, al-balad negeri. Saat itu diturunkan di Makkah, maksudnya ini negeri Makkah yang penuh dengan keamanan. Allah punya fasilitas khusus untuk Mekah, untuk Madinah, yaitu dijaga oleh malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Konstruksi manusia itu sudah konstruksi yang dalam bentuk sebaik-baiknya, terdiri dari rangka-rangka yang diikat oleh otot-otot, sehingga konstruksi seperti itu berdiri tegak dalam waktu yang lama itu tahan. Konstruksi tulang punggung, tulang rusuk, keseimbangan tulang, kemudian dikuatkan, diikat dengan otot-otot, sehingga seperti pendiri menara Eiffel itu, katanya konstruksinya meniru konstruksi tulang manusia yang diikat oleh otot-otot supaya betah berdiri tegak.
Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kemudian kami akan kembalikan dia, manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang kelima yang berbunyi summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan dia, manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang yang dipanjangkan usianya sehingga menjadi pikun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ada yang usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dulu kuat misal mencangkul, akhirnya tua seperti mirip anak kecil lagi. Jangankan mencangkul, terkadang mengangkat sendok aja nggak kuat. Jangankan berjalan tegak seperti saat mudanya, berjalan dengan membungkuk aja sudah berat. Itulah kondisi manusia. Semula tegak gagah, kemudian dari lemah kuat, kemudian kembali kepada lemah. Akan tetapi untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka tetap akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ketika kondisi orang muda kok sregep sholat sunahe sedina sewengi misal 100 rakaat misal gitu. Jadi selain sholat fardu dia rajin istiqomah sehari semalam sholat sunahnya 100 rakaat. Lah kok 100 menit? Ya mungkin saja gitu. Qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 4, sholat duhanya 8 rakaat, sholat awabinya 6 rakaat, sholat tahajudnya 12 rakaat, kemudian sholat setelah wudunya, sholat ketika masuk masjidnya, ketika masuk masjid minimal 5 kali untuk sholat, berarti sudah 10 rakaat. Sudah banyak itu, bisa untuk mencapai 100 rakaat setiap hari. Kok saat muda, kondisi saat optimal digunakan seperti ini, nanti ketika mendapati usia senja, usia tua, nggak mampu karena udur usia, nggak mampu 100 rakaat lagi, tapi mampunya ya mungkin cuma setengahnya atau seperempatnya, maka tetap pahalanya utuh. Maka penting ketika usia optimal, usia muda mau dihabiskan untuk apa, itu jadi pemikiran kita. Karena sesuai riwayat hadis pula, nanti di akhirat
seseorang itu akan ditanya tentang umurnya. Yang kedua ditanya waktu muda dihabiskan untuk apa. Enome digunakan, waktu mudanya digunakan untuk kebaikan, maka jadi keberuntungan. Tetapi kalau waktu mudanya digunakan untuk kemaksiatan, ya maka akan jadi kerugian. Kadang orang itu enggak maksiat bukan karena kapok, tapi karena sudah enggak mampu. Zaman enome nek dijak nglencer karo pacare gitu. Sampai itu tekon dindi kuat, nek wis tuwek ya gak kuat gitu. Lah kok leren songko jalan-jalan karo pacare hanya gara-gara sudah lanjut usia, bukan karena memang kapok dari kemaksiatan. Maka ini ya beda dengan orang yang kapok itu, beda dengan orang yang kapok. Ya. Kalau dulu waktu muda ya cari hiburan mata itu dia bisa keluar kemana-mana, bosen sama cewek-cewek Magetan ya ke Madiun gitu. Bosen dengan cewek-cewek Madiun ya, meskipun julukannya kota gadis ya, pindah ke Ponorogo gitu. Nah nek wis tuwek wis gak kuat ning dindi, tak lungguh ning ngarep omah gitu. Engko ana wong wedok liwat pun ya diingeti, oh wis tuwek ya ta. Oh ki jek enom. Oh tibake anake si Pak Ai ayu dan sebagainya. Maka ya ta, belum jeranya dia, belum menyesalnya dia dari dosa-dosa yang dia biasakan, itu berarti tanda belum taubat nasuhanya dia. Yang namanya taubat itu menyesal, karena itu maksiat, bukan menyesal karena faktor yang lain. Terkadang orang itu menyesal karena kurang pas waktunya saja. Engke nyapo dadak teko rada awal, teko rada akhir ngono ya sing digonceng niki rada ayu. Misal kayak gitu. Menyesal bukan karena ya dari itu kemaksiatan. Termasuk taubat nasuha itu, andaikan saat itu sedang melakukan maksiat langsung berhenti. Andaikan punya kebiasaan bermaksiat terus dihentikan alias tidak dibiasakan lagi. Termasuk taubat nasuha adalah punya kesungguhan hati untuk tidak mengulangi. Istilahnya orang Jawa enggak tobat sambel gitu. Tobat sambel ketika makan sambel pedesen wis kapok. Nanti kalau rasa pedas di mulut tuh hilang, ada kesempatan makan sambal lagi ya makan lagi. Maka seperti ini belum melakukan taubat yang sebenarnya. Padahal taubat yang sebenarnya itu adalah perintah Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka penting supaya apa? Kalau urusan maksiat, kenapa kita perlu taubat nasuha? Karena supaya dosa itu tidak berlarut-larut jadi simpanan amalan kita.
Sebagaimana kalau orang itu tanda orang itu bagus gitu, waktu mudanya oleh Allah gerakkan untuk kebaikan gitu. Ngaji, sholat gitu, membantu orang tua gitu, menjaga ketertiban gitu, untuk hal-hal yang positif menurut agama. Maka ketika tua sudah pensiun gitu, maka pahala-pahala yang dia niatkan sampai mati gitu, tetapi karena faktor usia dia tidak mampu lagi, tetap akan mendapatkan pahalanya. Jadi secara zahir tidak beramal, tetapi pahalanya tetap terus. Itulah anugerah Allah. Dalam Islam ini ada hal-hal seseorang tidak bikin amalan tetapi dapat pahalanya amal. Termasuk sebabnya karena dia istiqomah saat ada kesempatan, saat sehat gitu, saat muda dia habiskan untuk amal kebaikan, saat ada udur, saat repot, saat sakit, saat sudah tua, sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Andaikan tidak ada udur, dia tetap terus istiqomah melakukan amalan itu, maka saat ada udur tetap dapat pahala amalan yang telah dia istiqomahkan. Ini salah satu bentuknya. Selain ada bentuk-bentuk yang lain seperti Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang sedang berhaji." Jadi menawi wonten tiyang badhe haji niku sae niku pesen gitu, boten pesen jajan gitu. Dan pesen jajan pripun nggih niku terserah gitu. Pesen kondungan gitu. Terkadang orang itu enggak bikin amalan baca istighfar, itu enggak bikin, tetapi kok bisa dosa-dosa dia rontok gitu. Ternyata dia oleh orang lain, oleh orang haji, oleh orang puasa, oleh orang-orang yang saat dalam keadaan doanya makbul itu dimintakan ampun. Maka penting kita itu juga minta doa. Maka sungguh tepat gitu. Orang Islam itu saling kerjasama, baik sesama orang yang hidup ataupun antara orang yang hidup dengan orang yang mati gitu. Baik antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Akhirnya ada orang dosa-dosanya habis, bukan dia yang bikin amalan, tapi orang lain yang bikin amalan untuk dia. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Allah kuasa menciptakan manusia gitu, dari lemah kuat kembali kepada lemah gitu. Berarti ya dari keterangan-keterangan yang ada, ya Allah kuasa saja menciptakan manusia, mematikan, menghidupkan kembali, kemudian membalasnya. Allah kuasa. Kenapa mereka itu masih mendustakan dengan hari pembalasan biddin terhadap hari pembalasan? Hari pembalasan pasti ada. Yang beramal baik walaupun seberat biji zarah akan dibalas oleh Allah. Yang beramal buruk walaupun seberat biji zarah akan dibalas oleh Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tidak ada zat
yang lebih adil melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah ragu. Ada orang itu dibisiki setan, janjane Allah ki adil ora. Wah aku ki salat rino wengi itu 60 tahun gitu. Kok melarat ae. Lah tanggoku ki belas gitu. So trimakno mancik masjid gitu. Rahup ki lho ora tau. Kasare ngomong ngoten, kasare ngomong. Lah kuwi lho. Toko niki 20 gitu. Gitu. Gak terimakno nyewokne motor, nyewokne mobil gitu. Allah tetap maha adil. Hari pembalasan itu bukan di dunia tempatnya. Hari pembalasan nanti di akhirat. Allah maha adil. Kalau kita ikhlas menjalani kehidupan di dunia, keadaan apapun tetap taat kepada Allah, maka setiap kesusahan Allah akan ganti sesuatu yang akan menyenangkan, memuaskan kita. Setiap kesusahan Allah maha adil. Tetapi apa yang menyenangkan kita, yang memuaskan kita di dunia tanpa taat kepada Allah, maka setiap kesenangan itu akan dituntut oleh Allah yang akhirnya jadi siksaan bagi dia. Nggih. Mungkin wonten kang badhe tanglet nggih. 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 Apa namanya yang harus kita inginkan di malam-malam setelah Ramadan? Nggih. Kemudian keutamaan bulan Ramadan bagi wanita, maka kita juga ini diharuskan untuk masjid sebagainya. Nggih. 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 Termasuk sebetulnya kalau dikaitkan dengan surat At-Tin juga bisa. Iki mumpung cik nom ben Ramadan kuwi apa sing perlu diistiqomahne. Sehingga nanti kalau sudah usia tua, kondisinya itu rada adem sithike wis masuk angin ngono itu. Itu nanti tetap biar dapat pahala yang terus itu tadi. Maka kebiasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 akhir bulan Ramadan itu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Hari 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa isyarat lebih mengencangkan ikat sarung beliau, yang mana dipahami oleh para ulama. Yang pertama berarti 10 malam terakhir, 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bukan lebih bukan semakin kendor, bukan masjidnya semakin sepi, pasarnya semakin ramai, bukan. Jadi justru semakin mendekati akhir Ramadan, semakin sungguh-sungguh ibadah. Itu makna yang difahami oleh para ulama mengencangkan ikat sarung. Yang kedua, tidak berhubungan dengan istri. Caranya ya memang iktikaf di masjid.
bagusnya ya sebulan penuh. Sebulan penuh itu sudah optimal gitu, full untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bukankah itu ya mendatangi istri itu juga ibadah, Ustadz? Iya. Tetapi bagaimana bulan Ramadan ini kan bulan menahan syahwat. Maka sesuai kebiasaan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, maka menahan syahwatnya itu lebih di bulan Ramadan. Boleh memang gitu, boleh gitu. Seneng-seneng sama istri itu boleh gitu. Tapi istilahnya kalau ingin gitu, sempurna menahan syahwatnya gitu, apalagi 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, itu lebih kenceng juga untuk mengurangi syahwat-syahwatnya itu, termasuk tidak berhubungan dengan istri. Bukan karena haram, bukan, tapi mau peningkatan, mau peningkatan. Itu yang diperbanyak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i yang namanya i'tikaf itu di masjid. Itu di masjid. Maka tidak berlaku i'tikaf untuk selain masjid. Maka biasanya kalau suasana mazhab Syafi'i khususnya di Temboro ini, itu biasanya kalau wanita yang sudah tidak terlalu disibukkan dengan kewajiban yang berkaitan dengan rumah tangga, itu biasanya masuk suluk bulan Ramadan, sehingga dirinya bisa i'tikaf juga di masjid. Apakah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir ini bagi wanita bisa i'tikaf? Kalau wanita masih punya kesibukan, karena i'tikaf ini secara umum hukumnya nggak wajib. Sedangkan wanita itu punya kewajiban yang berkaitan dengan status dirinya sebagai istri, sebagai ibu dan sebagainya. Maka memang i'tikaf di masjid ini memang ya karena secara umum sunnah, bukan kewajiban, maka ya memang tidak wajib. Meskipun ibu-ibu pun bisa i'tikaf, menurut mazhab Syafi'i itu namanya i'tikaf nggak harus sehari semalam gitu. Ketika sholat raweh, ketika masuk masjid niatkan i'tikaf, maka bisa dapat pahalanya i'tikaf dan sebagainya. Oh, berarti ibu-ibu juga bisa ibadah di masjid? Bisa, selama menjaga aturan tertib hijab. Keluarnya dia dari rumah bukan untuk membuat fitnah. Jadi dijaga hijabnya, jangan pakai mukena atas bawah gitu. Dipakai mukena atasnya, ternyata bawahnya belum dipakai dan pakai rok pendek lagi. Nah, ini kan nanti yang muda-muda jadi semangat kan gitu, semangat ke masjidnya, tapi niatnya bisa rusak. Niatnya bisa rusak. Ke masjid yang inginnya mau ngibadah, pikirannya konsentrasi ngibadah, pikirannya nggak bisa konsentrasi ngibadah. Ya, seperti itu. Nah, terus wanita gimana? Ya karena punya kewajiban-kewajiban, misal berkaitan sama rumah tangganya. Apabila tidak bisa i'tikaf di masjid, ya bikin amalan di rumah. Tetap bikin amalan di rumah. Sholat tahajudnya ya memang nggak harus di masjid. Bahkan wanita itu tertib yang pokok adalah menjaga hijab. Menjaga hijab.
Maka sebetulnya simpel, wanita baik itu yang menjaga sholat fardunya, waktu Ramadan ya puasa, taat sama orang tuanya, kalau sudah punya suami taat sama suaminya, ya sudah masuk surga. Wanita itu simpel. Secara umum tidak ada kewajiban lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki wajib Jumatan, wanita enggak wajib Jumatan. Laki-laki, para ulama gitu mengatakan wajib menampakkan syiar jamaah. Jadi masjid itu harus ada isinya, yang punya tanggung jawab siapa? Laki-laki, bukan wanita. Itu kalau di masyarakat banyak kemungkaran, yang banyak berperan siapa? Yang banyak tuntutannya ya laki-laki. Wanita itu ya menjaga diri, lebih tertutup ya, di dalam rumah ya, waktu sholat 5 waktu ya sholat, waktu puasa puasa ya, taat sama orang tua, kalau sudah punya suami taat sama suami, sudah masuk surga. Simpel bagi wanita. Maka semaksimalnya mau 10 hari terakhir itu setiap hari 1 khataman ya enggak masalah. Terawihnya iki karek 10 bengi ya. Aku tak moro ning Trangkil gitu. Melok terawih sak khataman. Saya ini. Saya. Nanti kalau menepati Lailatul Qadar, berarti dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan tarawih 1 khataman. Berarti seperti ibadah sholat 1 khataman selama 1000 bulan. Pupung jin nom, pupung jin. Nggih. Tadi dikatakan tahu-tahu dosa kita itu gugur karena kita orang lain dan sebagainya. Nggih. Ini apabila ada dosa yang tidak bisa diampuni seperti syirik, itu apakah mungkin karena ada dosa orang lain yang juga bisa terampuni? Oh, berarti ada pengecualian selain syirik. Selain syirik. Jadi syirik itu tetap kekal. Syirik itu begini, fasilitas. Tadi kan juga saya sampaikan, saling tolong menolong sesama yang hidup, juga antara yang hidup dengan yang mati. Ini bagi orang beriman. Oke. Fasilitas ini syarat mutlaknya yang nggak bisa ditawar adalah iman. Syarat mutlak yang nggak bisa ditawar itu iman. Orang beriman mendoakan ampunan untuk saudaranya iman yang lain, ini akan bermanfaat. Tetapi kalau mendoakan orang yang tidak beriman, entah syirik, entah kafir dan sebagainya, ya itu tidak mendapatkan janji fasilitas ini. Jadi syarat mutlaknya selama imannya benar, tidak syirik, tidak kafir. Seperti itu. Iya. Lah iya. Makanya syarat mutlaknya itu bisa, tetapi bukan yang cacat iman. Bukan yang cacat iman. Mbah-mbah saya yang beriman bisa. Ya, sesuai nas-nas dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ataupun ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain.
Jadi selama ada hubungan iman, ini kita membuat amalan-amalan untuk saudara iman kita yang lain, entah statusnya keluarga, entah statusnya kerabat, entah statusnya tetangga, itu ada hasilnya. Seperti itu. Oke. Selama diikat oleh iman. Maka penting yang pokok menjaga iman. Jangan sampai akidahnya menyeleweng. Nanti kalau orang itu selama imannya lurus, akidahnya enggak menyeleweng, meskipun beratnya iman itu andaikan ditimbang sebiji darah saja, itu nanti di akhirat itu akan mendapatkan syafaat-syafaat. Maka sampai termasuk syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai sabda beliau, syafaati li ahli kabairi min ummati. Nanti ada syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaku dosa besar selama masih beriman. Nah, termasuk dosa besar itu apa? Gak sholat. Tetapi orang gak sholat, imannya lurus, ya rumongso keliru. Lah gak sholat kenapa? Ya karena mungkin faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan itu kan besar. Ar ke masjid aras-arasen. Jajal. Contoh nggih. Nyapa to Mbak? Kok enggak pakai jilbab? Terkadang faktor lingkungan. Lah lingkungane iki lho, gawe rok pendek kabeh. Lah iki kok berukut metu saka omah. Kuwi wah bote pol gitu, istilahnya kayak gitu. Akhirnya terkadang ketika iman lemah itu akhirnya ya karena belum tahan untuk jadi bahan omongan, kadang agak-agak ben podo koncone. Tapi dia menyadari ini keliru. Kalau imannya kuat ya enggak peduli gitu. Kiwa tengene ngorok pendek ya tetap berukut. Nah, iman ini berarti ada kesemangatan. Tapi memang nanti ada iman-iman lemah. Dan iman lemah meskipun selemah apapun, selama imannya itu enggak cacat, walaupun bobotnya seberat biji zarrah, itu nanti tetap akan ada fasilitas-fasilitas yang istimewa. Seperti itu. Maka orang yang beriman tetap akan masuk surga, dikeluarkan dari neraka. Maka sebagian sahabat tanya, wa in zana wa in saroko, meskipun pernah melakukan zina, pernah melakukan pencurian, padahal zina mencuri termasuk dosa besar. Maka sabda baginda Rasulullah, wa in zana wa in saroko, meskipun pernah zina, meskipun pernah mencuri, selama iman tetap lurus. Maka penting punya iman, punya akidah yang lurus, jangan sampai gitu, anak-anak kita, keluarga kita nanti di akhirat itu saling mensyafaati gitu. Wong tuane goleki anake goleki wong tuane, selama ikatan iman ini utuh, enggak pecah, enggak rusak gitu. Tapi kalau rusak, pecah, rusak wis gitu. Sing rusak imane ya ning neraka, sing utuh imane, bagus imane ya ke surga. Nanti di akhirat gak ada hubungan lagi apa-apa. Jadi apakah keutamaan malam Lailatul Qadar bisa dikatakan bagi orang-orang yang melakukan amalan rutin yang baik dari wanita atau sebagian laki-laki? Bisa, gak harus di masjid. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini gambaran pokok Lailatul Qadar.
Jadi keutamaan mendapatkan pahala beribadah 1000 bulan nanti akan dijumpai oleh para malaikat, tidak ada batasan, hanya bagi orang-orang yang beramal di masjid, tidak termasuk yang di rumah, termasuk yang di rumah. Bisa. Nah makanya kalau urusan pahala ibadahnya bolehlah. Makanya Maulana Zakaria menerangkan dalam Fadilah Ramadan, sebetulnya malam Lailatul Qadar itu bukan urusan pahala 1000 bulan saja, tetapi urusan nanti dijumpai oleh para malaikat itu loh, akan bersua dengan malaikat. Lah kalau meskipun dia di rumah tidak bikin maksiat gitu, seharusnya ini bisa disua, dijumpai oleh para malaikat, tetapi malaikat itu ada hal-hal yang tidak disukai sehingga dirinya enggan ke situ, maka akhirnya malaikat enggak ke situ, akhirnya jadi kerugian. Maka bisa ditarik kesimpulan pula, neng masjid ya jangan bawa HP. Lah engko di sela-sela gitu, sik kesel, salat kesel. Delok YouTube, iya dong. Terus ki piye malaikat iki terus arep moro ki terus piye kan ngoten ya ta. Karena ini malaikat khusus ya. Kalau malaikat Israel ya dimanapun tempat ya bisa didatangi. Tapi ini malaikat khusus yang memang diceritakan sesuai hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tidak memasuki tempat-tempat, ya, termasuk rumah yang ada anjingnya, ya, rumah yang ada gambarnya. Maka dari hadis itu pun ya, bisa diambil ya, pelajaran, meskipun menghidupkan malam Lailatul Qadar di rumah ya tetap bisa mendapatkan fadilah itu. Selama nanti di rumah itu suasananya dibikin seperti suasana Masjid Nabawi, nggak ada gambar di pasar, kurang baik. Masalahnya urusan gambar ini nanti ada perinciannya. Seperti itu. Kurang baik, ya, karena di zaman Rasulullah gitu, kalau kita menyampaikan baik, kurang baik dan kurang baik itu karena kita melihat pandangan sesuai keadaan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Maka yang terbaik masjid itu sederhana. Yang terbaik masjid itu sederhana, karena keadaan di zaman Rasulullah itu keadaan yang terbaik. Saya tidak mengatakan mengkaitkan dengan dosa dan tidak, kita mengkaitkan dengan keadaan baik, keadaan kurang baik, keadaan terbaik. Karena urusan gambar itu nanti ya ada hadis-hadis di mana baginda Rasulullah SAW itu ya kadang menjumpai gambar-gambar yang tidak beliau senangi, ya. Maka Sayyidah Aisyah memotong-motong gambar itu kemudian menjadikan perkakas. Akhirnya ya ada bagian kepalanya, bantal ini ada bagian kepalanya, bantal ini bagian kakinya. Andaikan gambarnya itu semula utuh gambar kuda, tapi akhirnya dipotong-potong. Maka kata para ulama dari hadis itu, gambar yang terpotong-potong, gambar nggak utuh, hukumnya beda dengan gambar yang utuh. Yang disepakati oleh para ulama itu menjauhkan dari rahmat itu gambar utuh. Itu yang disepakati. Maka yang terbaik lepas dari khilaf di antara para ulama. Kalau nggak ada gambar, wes nggak dikhilafkan oleh para ulama, nggak masalah. Saya dipaham nggih? Nggih.
Nggih. penjelasan bahwa untuk perempuan itu tiketnya bisa di rumah Nggih. dengan desain bahwa rumah itu khusus untuk sholat. Nggih. Nggih. Apakah perempuan juga boleh di rumahnya? Nggih. Itu di bab iktikaf itu. Itu semula dulu waktu fadilah amal belum distandarkan ya. Fadilah amal ditarjim beda percetakan, beda pentarjim, sedikit perbedaan redaksi. Akhirnya para masyayikh, para ulama-ulama itu gitu, membikin satu tim gitu, untuk menstandarkan terjemahan fadilah amal yang berada di Indonesia. Akhirnya mau percetakan pustaka Ramadan, mau percetakan As-Sof, mau percetakan apapun pakai file itu yang sudah distandarkan. Maka di bab iktikaf itu, contoh di pembukaannya aja hukum iktikaf itu sudah diterangkan. Ada sunnah, ada mustahab, ada nadab gitu. Nanti di footnote-nya, catatan kakinya itu dikasih keterangan karena termasuk timnya adalah Romeo Zeron. Keterangan ini menurut madhab Hanafi. Maka tadi saya sampaikan, saya membawa kajian dalam madhab Syafi'i, namanya iktikaf itu di masjid. Kalau menurut madhab Hanafi, ya keterangannya sebagaimana di Fadilah Ramadan itu, ya. Karena Maulana Zakaria sendiri bermadhab Hanafi. Saya dipaham ya? Mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun. Mugi-mugi dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, tertupun sedaya kawonan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.